Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Amira Nurul Anissa dari kelas 10B Asisten Keperawatan. Sama seperti video-video tutorial sebelumnya yang pernah aku upload, di sini aku bakal ngasih tutorial rumus yang sering digunain di Microsoft Excel. Rumusnya nanti bakal aku bahas, terus di sini aku juga bakal ngasih contoh penerapan beserta dengan penjelasan fungsi dari rumus tersebut. Untuk itu teman-teman, tolong tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like. Rumus pertama yang akan kita bahas adalah rumus left min right. Rumus ini digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari data, dimulai dari kiri, tengah, kemudian ke kanan. Berikut adalah contoh penerapan dari rumus tersebut. Rumusnya akan kita gunakan untuk mencari karakter dari kalimat SMK Yarsi Medika. Dimulai dari karakter sebelah kiri, rumusnya sama dengan left dalam kurung B2 titik koma 3. B2 menjelaskan kalimat yang karakternya akan kita cari, sedangkan angka 3-nya menjelaskan jumlah karakter yang kita cari. Untuk mencari karakter bagian tengah, rumusnya sama dengan mid dalam kurung B2 titik koma 4 titik koma 5. B2-nya sama seperti rumus yang pertama itu, dia menjelaskan letak kolom kalimat, sedangkan 4-nya itu urutan kalimat karakter yang bakal kita cari. Untuk angka 5-nya keterangan jumlah karakter yang kita cari. Untuk rumus mencari karakter sebelah kanan sama seperti mencari karakter sebelah kiri. Tidak perlu memasukkan angka urutan karakter, cukup memasukkan angka jumlah karakter. Di sini karakter yang kita cari adalah Medika, maka kita tulis di situ B2 titik koma 6. Setiap rumus diawali dengan sama dengan dan diakhiri dengan klik enter. Rumus yang kedua adalah rumus average. Rumus ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Sama seperti rumus sebelumnya, diawali dengan sama dengan, kemudian average dalam kurung D4.2D8. D4.2D8 berfungsi untuk memblok angka yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Diperoleh hasil dari tabel 79,4. Rumus ini digunakan untuk melakukan penjumlahan dari data tertentu. Seperti contoh yang akan saya tampilkan, rumus ini hanya akan menjumlahkan dari data masing-masing kelompok. Kelompoknya terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Baik, langsung saja kita langsung ke contoh penerapannya. Pada rumus ini kita gunakan sum if. Rumusnya kita tulis dengan diawali sama dengan, kemudian sum if dalam kurung D4.2D8 sebagai keterangan jenis kelamin, kemudian titik 2 tanda kutip laki-laki karena kita akan mencari nilai laki-lakinya terlebih dahulu, kemudian titik koma E4.2E8 menjelaskan tabel nilai dan diperoleh hasil 237. Begitu pula untuk mencari nilai perempuan. Kita hanya perlu mengubah jenis kelaminnya saja. Untuk yang perempuan, tanda kutip perempuan, dan angka-angkanya sama seperti sebelumnya. Ini akan menjadi rumus pembahasan terakhir kita. Rumus yang akan saya bahas adalah rumus CONIF. Berfungsi untuk mencari data tertentu. Seperti contoh yang akan saya tampilkan, rumus CONIF akan menghitung berapa kali laki-laki dan juga berapa kali perempuan akan muncul dalam tabel. Nah, berikut adalah contoh penerapannya. Pada rumus CONIF ini hampir mirip dengan rumus SUMIF. Bedanya, kita tidak perlu meletakkan keterangan angka nilainya. Kita hanya perlu meletakkan angka keterangan dari jenis kelamin saja. Karena di sini kita akan mencari data tertentu, yaitu menghitung jumlah jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan pada tabel. Rumusnya sama seperti sebelumnya, sama dengan CONIF dalam kurung D4.2D8 dalam tanda kutip laki-laki. Itu juga dengan rumus perempuan, bedanya kita hanya perlu mengganti kalimat laki-laki dengan perempuan saja. Nah guys, video tutorialnya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.